Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibka Bisono. Saya adalah dosen di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Prodi D4 Desain dan Manufaktur. Dalam kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2021. Dalam video ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu praktek CNC 2. Untuk detailnya adalah sebagai berikut. Adapun identitas mata kuliah ini adalah dengan nama mata kuliah praktek CNC 2. Kode mata kuliahnya adalah DM 43150. SKS dari mata kuliah ini total ada 3 SKS dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Dan mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 5. Kemudian waktu pertemuan dari mata kuliah ini adalah 17 pertemuan dengan termasuk ETS dan EAS. Adapun deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah praktek CNC 2 ini berisi tentang pengetahuan dasar-dasar cara pengoperasian mesin milling 3 aksis dan EDM berbasis CNC. Dimulai dari pengenalan bagian-bagian mesin CNC, fungsi-fungsi tombol kontrol panel, pengaturan cutting tools, pengaturan benda kerja, hingga cara menjalankan program NC untuk membuat sebuah produk yang sesuai persyaratan kerja. Ada beberapa capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini. Diharapkan setelah selesai melakukan mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan mengetahui bagian-bagian mesin, function, dan parameter pada mesin milling CNC. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pengaturan tools pada mesin milling CNC. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengaturan benda kerja pada mesin milling CNC. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan tugas mandiri dalam menjalankan program NC pada mesin milling CNC untuk membuat sebuah produk presisi. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pemasangan elektrod pada mesin EDM. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan pengaturan benda kerja pada mesin EDM. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan pengaturan EDM parameter dengan tepat. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjalankan mesin EDM untuk membuat sebuah produk presisi. Adapun metode pembelajaran yang kami lakukan menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mulai dari ceramah, mata kuliah diberikan dengan cara ceramah terhadap mahasiswa. Selanjutnya demonstrasi. Demonstrasi ini kita melakukan demonstrasi praktek di mesin, kemudian kita tunjukkan kepada mahasiswa. Kemudian ada pembelajaran kolaboratif. Kita juga melakukan pendampingan terhadap mahasiswa ketika mahasiswa praktek, sehingga mahasiswa tahu mana yang harus dilakukan dan salah atau benar dalam pengoperasiannya. Selanjutnya dalam praktek dan dalam pembelajaran kita juga melakukan diskusi, dan mahasiswa juga diberi kesempatan untuk belajar mandiri tentang materi-materi yang belum dibahas maupun materi untuk minggu depan, ataupun materi yang sudah dibahas tetapi belum dimengerti. Adapun dalam satu semester, kami bikin rencana pembelajaran semester. Untuk minggu pertama, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami dan mengetahui bagian-bagian mesin, key function, dan parameter pada mesin milling CNC. Bahan kajiannya adalah untuk teori, ada bagian-bagian mesin dan key function. Untuk prakteknya adalah key function. Pada minggu kedua, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu melakukan pengaturan tools pada mesin milling CNC. Bahan kajiannya untuk teori kita bahas jenis-jenis tools dan beda panjang tools. Untuk prakteknya kita melakukan pemasangan tools dan beda panjang tools.
Untuk minggu ketiga dan keempat, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu melakukan pengaturan benda kerja pada mesin milling CNC. Pokok bahan kajiannya adalah untuk teori kita membahas jenis-jenis pencekaman, kemudian untuk prakteknya adalah kita melakukan pencekaman benda kerja, pengaturan Z origin, pengaturan X origin, dan pengaturan Y origin. Untuk minggu kelima sampai minggu ketujuh, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu melaksanakan tugas mandiri dalam menjalankan program NC pada mesin milling CNC untuk membuat sebuah produk presisi. Bahan kajiannya untuk teorinya adalah jenis-jenis data transfer, editing program, dan spesifikasi produk. Sedangkan untuk prakteknya adalah input program, running program, dan inspeksi produk. Pada minggu ke-8 kita lakukan ETS. Dan berikutnya untuk minggu ke-9, ini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu melakukan pemasangan elektrod pada mesin EDM. Bahan kajian untuk teorinya adalah jenis-jenis elektrod dan alat pengatur kelurusan. Sedangkan untuk prakteknya adalah pemasangan elektrod dan pengaturan kelurusan elektrod. Pada minggu ke-10 sampai minggu ke-11, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu melakukan pengaturan benda kerja pada mesin EDM. Bahan kajian untuk teorinya adalah jenis-jenis pencekaman, dan bahan kajian untuk prakteknya adalah pemasangan benda kerja dan pengaturan posisi benda kerja. Ini adalah minggu ke-12 dan ke-13. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu melakukan pengaturan parameter EDM dengan tepat. Pokok kajian, bahan kajian untuk teorinya adalah fungsi parameter-parameter EDM, sedangkan untuk prakteknya kita melakukan pengaturan parameter EDM manual dan pengaturan parameter EDM otomatis. Selanjutnya minggu ke-14 sampai 16, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjalankan sebuah mesin mampu menjalankan mesin EDM untuk membuat sebuah produk yang presisi. Bahan kajian untuk minggu ini, minggu ke-14 sampai 16 untuk teori adalah kekasaran permukaan, dan untuk prakteknya adalah melakukan running program dan inspeksi produk. Kemudian dilanjutkan dengan EAS di minggu ke-17. Berikut adalah komponen penilaian untuk praktek CNC. Ada 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah daily assessment. Daily assessment di sini adalah penilaian yang dilakukan setiap selesai perkuliahan. Jadi setelah selesai kuliah, mahasiswa diberikan tugas ataupun diberikan kuis dan wajib mengerjakan. Bobot penilaian dari daily assessment adalah 30%. Kemudian yang kedua adalah ETS. ETS ini untuk mata kuliah teori, kemudian ada ujian praktek. Ini untuk mata kuliah praktek. Bobot dari penilaian dari ETS dan ujian praktek 1 sama 30%. Yang ketiga adalah EAS. EAS ini untuk teori dan ujian praktek 2 untuk praktek, bobotnya sama 30%. Dan terakhir adalah presensi. Presensi ini mempunyai bobot 10%. Selain kita melakukan perkuliahan, Bapak Ibu, kita juga memberikan motivasi kepada mahasiswa setiap selesai perkuliahan. Dengan memberikan motivasi kepada mahasiswa, diharapkan mahasiswa tidak hanya mendapatkan ilmu yang didapatkan ketika kuliah, tetapi juga mempunyai semangat yang lebih dan mau bekerja keras untuk mencapai keinginan dan cita-citanya, seperti itu, Bapak Ibu. Berikut adalah cuplikan kegiatan pembelajaran mata kuliah praktek CNC 2 dengan menggunakan media Google Meet. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa semua. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Semua ya.
Baik, kita berjumpa lagi hari ini di mata kuliah praktek CNC ya. Materi kita adalah tentang pengenalan mesin CNC ya. Jadi kalian sudah pernah belajar ya sebelumnya di mungkin di teori dan aplikasi CNC, kemudian di praktek CNC 1. Untuk praktek CNC 2 ini sebelum kita mulai melakukan praktek, kita refreshing dulu. Kita mulai dengan bagian-bagian dari mesin. Tentunya sudah familiar dengan mesin CNC seperti ini. Ada yang belum familiar dengan mesin CNC? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Bagian utama dari mesin CNC adalah spindle ya. Spindle. Kalau di sini spindle itu yang mana? Ada yang tahu spindle itu yang mana? Salah satu. Silakan. Yang atas, Pak. Oke, yang atas ya. Jadi spindle itu adalah bagian yang atas ya. Jadi bagian yang menyatu dengan mesin yang berputar itu namanya spindle ya, yang di bagian atas. Kalau yang ini namanya apa? Betul mungkin, Pak. Tool. Tool itu yang ini ya. Tool itu yang Holter, Pak. di bawahnya ini. Apa? Holter. Holder. Jadi yang di sini ini adalah namanya arbor ya. Ingat-ingat namanya ini arbor. Arbor fungsinya adalah mencekam tools. Nah, tools ini dengan arbor di sini ada yang namanya collet ya. Jadi penyatuan pencekaman tools dengan arbor itu dicekam oleh collet. Kemudian arbor ini kita pasang ke spindle seperti itu. Jenisnya arbor juga berbeda-beda ya, terutama stud gridnya ya itu berbeda. Kemudian collet juga berbeda-beda menyesuaikan dengan mesinnya masing-masing. Nah, yang namanya tool itu yang bawah ini ya, yang dipakai untuk mengerjakan. Kalau yang atasnya ini bukan toolnya. Holder itu juga ada sendiri. Holder itu dia termasuk di tools ini. Jadi ada holder, kemudian nanti masuk ke arbor seperti itu. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah meja kerja ya. Meja kerja ukurannya bervariasi. Nah, ukurannya bervariasi tergantung dari mesinnya ya, dari spesifikasi mesinnya. Bentuknya sama dengan meja kerja pada mesin konvensional ya. Di sini ada T-slot ya, ada T-slot untuk memasang benda kerja atau untuk memasang ragum. Ketika benda kerja itu kecil ya, benda kerja itu kecil, kita bisa pasang benda kerja itu di ragum ya. Contohnya seperti ini. Ragumnya sendiri dipasang di meja kerja itu menggunakan T-slot. Kalau benda kerjanya itu gede, kalau benda kerjanya itu gede, kita masangnya langsung di mejanya ya, seperti itu. Terus meja ini juga aksisnya macam-macam ya, mulai dari 3 aksis sampai multi aksis. Kalau yang 3 aksis biasanya gerakannya dari X sama Y saja, tapi kalau sudah multi aksis dia biasanya bisa rotasi ya. Selanjutnya yang penting juga adalah kontrol panel ya. Di sini kontrol panel bentuknya seperti itu. Di situ banyak tombol-tombol, banyak mode. Kita ngatur pergerakan dari mesin itu lewat kontrol panel ya, seperti ini. Mulai dari G-code bisa kita input di sini, kemudian ada emergency, kemudian ada joystick, kemudian ini adalah tools magazine ya. Kenapa kita perlu tools magazine? Untuk menyimpan tool-tool, Pak. Kenapa kok perlu lebih dari satu toolsnya? Misalnya pakai beberapa tool, jadi dari CNC-nya bisa mengambil langsung dari kode-kode yang udah ada di CNC, Pak. Misalnya T01 atau T02. Jadi langsung dari CNC-nya bisa diubah gitu. Secara otomatis. Iya. Ya kurang lebih seperti itu ya jawabannya ya. Jadi kenapa kita perlu tools magazine? Karena
dalam pekerjaan CNC ya, terutama di mass product, tentunya kita nggak kerepotan nyeting tool berkali-kali ya, karena tools yang digunakan beraneka ragam, kemudian jumlahnya juga nggak hanya satu. Ya, kalau cuma satu, ya berarti sama aja dengan mesin konvensional. Ketika kita punya tools magazine seperti ini ya kita manfaatkan ya. Jadi proses itu dia nanti berurutan mulai dari roughing, kemudian semi finishing, kemudian finishing, itu dia menggunakan tool yang berbeda mulai dari awal sampai akhir. Kemudian selanjutnya ya, sebelum kita melakukan praktek CNC, kita juga harus ngerti dulu ya operasi dasar dalam proses pemesinan itu apa saja, terutama di sini adalah operasi dasar dimensi. Yang pertama adalah phasing. Phasing sudah familiar kalau phasing ini. Fungsinya apa? Ada yang tahu phasing? Saya Pak, phasing itu berfungsi untuk meratakan permukaannya benda kerja atau raw materialnya itu Pak. Iya. Jadi untuk meratakan permukaan benda kerja. Ya. Phasing yang bagus ya, phasing yang bagus itu benda kerjanya hasilnya rata ya. Dan untuk melakukan phasing sebaiknya tools yang digunakan itu tools dengan diameter besar. Kemudian yang kedua adalah kontur ya. Nah, kontur di sini adalah operasi untuk membuat profil ya, membuat bentukan baik itu profil luar ataupun profil dalam suatu proses machining. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah lead in dan lead out atau alur masuk dan alur keluar dari toolsnya. Nah, lead in ini kenapa kok penting sama lead out? Gini sih Pak, kalau menurut saya Pak, di lead in sama lead out itu kan kalau di Mastercam itu kan ada pergerakan pahatnya. Nah, misal nanti kita itu nggak memperhatikan lead in sama lead out, itu nanti pahatnya juga bisa nabrak ragum atau mungkin melebihi pemakanan dari benda kerja, seperti itu sih Pak, kalau menurut saya sendiri. Iya, sudah Saya izin menjawab, boleh. Oh iya, silakan. Kalau menurut saya sih agar tidak salah waktu proses pematangannya dan tidak nabrak juga. Oke, iya. Jadi yang paling utama adalah kita menjaga kualitas dari benda kerja kita ya. Benda kerja kita bentuknya dia sudah punya spesifikasi. Ya, jangan sampai gara-gara lead in sama lead out-nya itu salah ya. Benda kerja kita nanti nggak sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua menjaga tool sama mesinnya ya, supaya aman. Nah, ini pocketing ya. Kalau pocket itu kita membuang material di dalam benda kerja ya biasanya. Contohnya yang di sini, kalau tadi di bagian luar ya, di dinding bagian luar itu kita menggunakan kontur. Untuk yang dalam ini kita menggunakan yang namanya pocket. Nah, syaratnya apa kalau kita menggunakan pocket? Syaratnya apa? Sebelum menyentuh benda kerja, toolsnya harus apa? Harus berputar terlebih dahulu Harus apa? dengan gerakan helix biasanya. Oke, ya betul ya. Jadi sebelum menyentuh ini ya, sebelum menyentuh benda kerja, untuk melakukan pocket, kita bisa melakukan dua gerakan masuk. Nah, yang pertama itu gerakan helix. Gerakan helix itu dia gerakan berputar seperti ini ya. Gerakan berputar sehingga ketika dia menyentuh benda kerja, dia posisinya nggak langsung turun, tetapi berputar. Yang kedua, gerakannya adalah gerakan ramping. Ramping itu gerakannya zigzag ya, dari atas seperti ini. Kemudian ketika menyentuh benda kerja, dia tidak langsung menyentuh. Kemudian ini gerakan pemakanan. Nah, kenapa kok mesin CNC itu bisa dikatakan presisi? Ya, bedanya dengan mesin yang konvensional adalah di skrunya ya, pergerakannya. Kalau untuk mesin konvensional dia menggunakan yang namanya lead screw. Lead screw seperti ini ya bentuknya. Kalau secara ilustrasi seperti ini. Kalau untuk
mesin CNC dia menggunakan yang namanya ball screw. Nah, untuk arah pemotongan sekarang, arah pemotongan itu ada dua ya. Ada climbing, ada konvensional. Siapa yang bisa membedakan arah pemotongan climbing dan konvensional? Iya Pak, kalau setahu saya juga terlihat di gambar kalau lambung itu arah potong berputar searah dengan arah pemotongannya itu Pak. Itu yang climbing. Dan kalau yang eh, konvensional itu alat potong berputar berlawanan dengan arah pemotongannya. Oke, bagus mana climbing dan konvensional, Hilmi? Yang climbing Pak. Climbing ya. Jadi secara garis besar ya, secara garis besar climbing dan konvensional ini punya keuntungan dan kerugian sendiri-sendiri ya. Keuntungan dan kerugian sendiri-sendiri. Untuk pergerakannya seperti yang sudah disebutkan oleh teman kita tadi. Untuk roughing kita pilihannya bisa menggunakan any ya, any itu artinya kita bisa menggunakan climbing dan konvensional. Jadi putarannya itu terserah diatur sama software ya. Mau climbing mau konvensional, yang penting dia cepat untuk roughing. Tapi untuk finishing sebaiknya kita pakai yang climbing. Ini yang saya bilang tadi face mill ya. Face mill bentuknya seperti ini. Yang namanya holder itu ini loh ya. Yang namanya holder itu ini. Kemudian yang kecil ini yang nancep di holder itu namanya insert. Ya. Cuman holder dan insert ini biasanya satu pabrikan. Kalau kamu beli holdernya dengan merek A, insertnya mau nggak mau harus dari merek A. Ini semakin banyak mata potongnya, kecepatan potongnya juga semakin tinggi ya, material yang dibuang bisa semakin banyak. Kemudian ada roughing ya, roughing and mill. Roughing and mill ini agak spesial juga. Dia fungsinya adalah untuk roughing ya, jelas untuk roughing. Pembedanya adalah di sini ada alurnya ya, ada alur-alurnya. Ini untuk bisa side milling, bisa end milling ya. Fungsinya untuk menghilangkan material dalam jumlah besar. Kemudian ada bull mill. Ini juga sering kita temui. Bull mill ini sebenarnya adalah end mill, tapi ujung dari toolsnya itu ujung dari ujung bawahnya ya, itu ada radiusnya. Nah, itu namanya bull mill dengan radius tertentu ya. R biasanya di katalog ada R. Ini juga bisa dipakai untuk roughing. Baik, selanjutnya adalah ball nose. Nah, kalau ball nose ini dia bentuknya ujungnya seperti bola. Nah, kalau tools model seperti ini digunakan untuk finishing ya. Ini drill ya, drill bentuknya toolnya seperti itu. Drill untuk membuat lubang ya, jangan sampai keliru. Ini adalah tab dan thread ya. Bedanya kalau tab ini membuat ulir dalam. Nah, tab ini untuk membuat ulir dalam. Nah, kalau thread ini bisa ulir dalam, bisa ulir luar. Kemudian yang terakhir ini adalah rimmer. Nah, rimmer ini fungsinya adalah memperbesar lubang. Nah, kalau yang tadi drill itu adalah membuat lubang, kalau rimmer ini adalah memperbesar lubang. Jadi tolong dibedakan ya. Baik, kita masuk di machining parameter. Yang pertama adalah spindle speed. Spindle speed putaran spindle. Dari komputer ya, dari komputer, hasil dari software. Kemudian kita posting biji code-nya. Lalu ada seperti ini ya, mulai dari block number, kemudian ada ini kurang end of block ya. Seperti ini kalau dilihat ini kurang end of block. Ada kode S di sini. S ini menunjukkan spindle speed ya, spindle speed. Nah, untuk ngasih perintah ke mesin bahwa mesin ini berputar, spindle ini berputar, S ini harus diisi. Ya, isinya berapa? Di sini ada
formulanya ya, ada formulanya. Kita nggak ngawur ngisi berapa. Formulanya gimana kira-kira? Pakai rumus kecepatan ya, Pak. Ya gimana rumusnya? Eh, VCS dibagi VC sama dengan 1000 dikali diameter per VCS kalau nggak salah. Aku lupa, Pak. Kalau nggak salah itu, Pak. Rumusnya ini ya, rumusnya spindle speed itu dinotasikan dengan huruf N ya. Kemudian VC ini adalah kecepatan potong. Kecepatan potong atau cutting speed ya, atau CS. Kemudian D ini adalah diameter dari tool, kemudian P ini konstanta ya 3,14. Nah, ini ada limitasi dari cutting speed-nya ya. Kenapa kita nggak pakai cutting speed yang terlalu gede gitu kan? Bisa dianalogikan seperti ini ya. Kalau kita burn out roda kendaraan, ya, burn out roda kendaraan kecepatannya tinggi dengan roda yang berputar biasa, maka perbedaannya tampak jelas. Kalau kita burn out, di sini pasti terjadi peningkatan temperatur atau terjadi peningkatan suhu di situ. Hasilnya apa? Hasilnya langsung terbakar ya. Di sini kalau motor keluar asap. Nah, sama, itu juga sama. Kemudian yang kedua adalah kecepatan makan. Kecepatan makan dia notasinya F ya kalau di code-nya. Diperhatikan juga setelah S tadi di sini perhatikan F. Jangan sampai F ini kosong. Kalau kosong dia nggak mau jalan ya. Nggak mau melakukan gerakan pemakanan. Ini juga pakai rumus. Ada yang tahu rumusnya? Untuk kecepatan pemakanan itu FZ dikali Z dikali N, Pak. Oke, betul ya. Jadi rumusnya FZ dikalikan Z dengan dikalikan N. Baik, kalau sudah jelas semua ya, saya rasa pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa kita lakukan via WA group ya, atau di LMS ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Salam untuk orang tua ya buat yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses asesmen Bapak Ibu, kita menggunakan LMS. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Di LMS PPNS, di mata kuliah yang saya ampu, praktek CNC 2, di setiap topik sudah kita isikan mulai dari survei, kemudian link video conference, kemudian modul dan job sheet, kemudian di ini ada daily assessment. Ini salah satu assessment yang kita lakukan Bapak Ibu. Di daily assessment ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal, kemudian mereka submit. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya, kemudian bisa kita nilai di sini Bapak Ibu. Nah, penilaian yang kami gunakan adalah seperti ini. Di sini gradingnya sudah kita isi. Mahasiswa juga bisa melihat hasil dari pekerjaannya. Sedangkan untuk asesmen praktek yang daring, luring, jadi praktek luring, kita melakukan asesmen secara luring. Ini adalah beberapa foto yang kami lakukan kemarin. Jadi setiap mahasiswa dipantau seberapa kemampuannya dalam mengoperasikan mesin dan menghasilkan suatu produk. Itu adalah beberapa foto dokumentasi yang kemarin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berikut yang
bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.